dan Pangan Kabupaten Kendal menemukan 7 hewan kurban yang mengidap cacing hati. Tingginya harga solar industri, Dinas Kelautan Kabupaten Pati mengusulkan adanya BBM jenis solar medium untuk nelayan. Idul Adha membawa keberkahan bagi masyarakat, terutama para pengusaha jasa penggilingan daging yang di Hari Raya Kurban ini dibanjiri cuan. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengakui banyaknya pohon tegakan di lereng Pegunungan Muria hilang. Hilangnya pohon tegakan yang disebabkan oleh banyaknya pohon ditebang masyarakat. Faktor ekonomi ditengarai menjadi faktor banyaknya masyarakat menebang pohon di lereng Pegunungan Muria. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati mengakui banyak pohon tegakan di lereng Muria yang hilang. Lereng pegunungan ini meliputi Kecamatan Gembong, Kecamatan Telogowungu, dan Kecamatan Gunung Wungkal. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kasih Penataan Lingkungan Delha Pati Eko Putranto saat ditemui di ruang kerjanya pada tempo hari. Lebih lanjut, Eko Putranto mengungkapkan bahwa di Kecamatan Gembong, Kecamatan Telogowungu, dan Kecamatan Gunung Wungkal masih perlu pengayaan pohon-pohon tegakan, namun pihaknya menginginkan pohon yang akan ditanam merupakan pohon tegakan yang berbuah. Keinginan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati memilih pohon tegakan yang berbuah, karena agar masyarakat sekitar pegunungan tidak mengambil pohonnya, melainkan mengambil buahnya. Dalam hal ini, ia mengatakan faktor ekonomi ditengarai menjadi faktor banyaknya masyarakat sekitar yang menebang pohon pegunungan lereng Muria. Kecamatan Gembong ini juga, contohnya di Bageng, di Kelakah Kasihan ini juga masih diperlukan ya, pelukaran ya, masih diperlukan pengayaan pohon-pohon tegaan, pohon-pohon tanaman keras gitu. Tapi tanaman keras yang produktif itu yang tidak segera diambil pohonnya, kayunya, tapi yang produktif itu dikandung maksud misalkan pohon buah-buahan, durian, kelenggeng itu kan pohonnya itu berkesinambungan tidak diambil oleh masyarakat, tidak ditegur, tapi buahnya menghasilkan dan untuk ekonomi masyarakat, ya, supaya masyarakat tidak merambah ke kawasan hutan. Lebih lanjut, Eko Putranto mengatakan untuk penghijauan di lereng Muria sendiri masih tergolong minim, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati akan bekerja sama dengan instansi lain, seperti halnya Perhutani dan Dinas Pertanian untuk penghijauan lereng Muria. Ia berharap pihaknya dapat selalu bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk penghijauan dan penanaman pohon tegakan di wilayah-wilayah yang tergolong lereng Gunung Muria. Dari Pati, Untung Sofa, Lingkar TV, melaporkan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengusulkan pemerintah pusat untuk menyediakan BBM jenis solar medium bagi para nelayan. Hal itu menyusul banyaknya nelayan kapal pursen di Kabupaten Pati tak bisa melaut karena mahalnya harga solar industri. Pihaknya menilai nelayan kapal pursen di Pati belum termasuk level industri, melainkan level menengah. Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Kepala Dinas Edi Martanto mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menyediakan BBM jenis solar level medium bagi para nelayan, utamanya nelayan kapal pursen di Kabupaten Pati. Hal itu diungkapkannya saat ditemui awak media di ruangannya pada tempo hari. Edi Martanto mengungkapkan bahwa nelayan kapal pursen di Pati banyak yang belum bisa melaut, karena mahalnya harga solar dan hasil tangkap yang tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan untuk membeli BBM jenis solar industri. Ia menilai bahwa nelayan kapal pursen di Pati belum termasuk level industri, karena masih banyak menggunakan tenaga manusia atau ABK untuk mencari ikan, berbeda dengan kapal industri besar yang lebih menggunakan teknologi untuk mencari ikan. Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa nelayan di Pati paling besar hanya 200 gross tonnage. Ia menilai bahwa solar industri paling tidak bisa diterapkan kepada kapal berkapasitas 1000 gross tonnage lebih. Pursen itu jangan dimasuk ke industri yang medium aja dulu. Medium. Kalau yang tradisional kan yang kecil-kecil yang di bawah 10 gross ton.
Kalau perusahaan kita jangan tradisional juga, yang medium lah. Jadi ada harga solar medium gitu loh Mas. Itu maksudnya tuh solar untuk tradisional, medium, industri, maju gitu lah ya. Jangan terus semuanya dibilang maju semua. Kalau maju semua mungkin kan ukurannya 1000 groston ya. Itu loh. Nah ini kita paling 200 groston paling gede kok. Meski begitu, Edi Martanto menjelaskan bahwa nelayan kapal Pursein yang banyak dijumpai di Juwana bukanlah nelayan kategori tradisional, akan tetapi pihaknya juga tidak setuju jika kapal Pursein tersebut dikategorikan kapal industri, oleh karenanya pihaknya mengusulkan harga solar dibagi menjadi 3 level. Nelayan itu belum dikatakan industri 100% belum Mas. Cuma juga tidak tradisional juga. Iya, makanya harga medium itu kan saya memang dukung itu. Jangan terus ada 3 kategori lah ya. Jadi tradisional, medium, maju gitu lah. Jadi itu loh yang pas itu. Dengan usulan penerapan harga BBM jenis solar menjadi 3 level tersebut, diharapkan nantinya nelayan yang menggunakan kapal Pursein di Pati dapat membeli BBM jenis solar dengan harga level medium dan tidak terbebani dengan harga solar industri. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Permasalahan sampah di Kendal menjadi tanggung jawab semua pihak. Pasalnya, Pemkab Kendal hanya memiliki 1 tempat pembuangan air yang masih beroperasi, sedangkan 3 TPA harus ditutup karena sudah penuh, padahal produksi sampah terus meningkat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan, wilayah Kabupaten Kendal sudah darurat sampah. Pasalnya, TPA di Kendal hanya 1 tempat dan tidak bisa mencakup seluruh wilayah Kendal. Saat ini produksi sampah per hari mencapai 400 ton, sementara yang dibuang ke TPA sekitar 125 sampai 150 ton. Selebihnya dikelola sendiri oleh masyarakat. Aris mengatakan pihaknya mengelola sampah di desa untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Kerjasama ini terkait pengelolaan sampah di desa supaya bisa dilakukan pemilihan sehingga yang dibuang ke TPA hanya sampah yang tersisa. Ini terkait dengan kedaruratan sampah di Kabupaten Kendal itu sangat kita prihatin. Karena TPA yang tersedia cuma 1 dan jaraknya itu tidak bisa mencakup seluruh luasan Kabupaten Kendal. Sehingga tekad kita bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kendal hari ini bertemu untuk merumuskan kebijakan tentang pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan meminimalisir terkait dengan keberadaan sampah yang ada di sumber, yaitu di masyarakat pada umumnya. Tadi penekanannya adalah kita akan bersama-samakan dengan pemerintah desa, dengan pengembang, dan kepada pihak ketiga yang kemungkinan nilai tawar itu bisa mensiasati kita untuk mengurangi sampah yang akan dibuang ke TPA Galupono. Anggota Bank Sampah Induk atau BSI Kendal Nunu Sarah Zenubia menyampaikan, penanganan sampah rumah tangga dilakukan dengan sistem pengelolaan sampah terpadu dan mandiri di desa atau kelurahan. Seperti yang dilakukan BSI Kendal selama 8 tahun, yaitu memilah sampah organik dengan sampah anorganik dan mengolah sampah rumah tangga, sehingga yang dibuang hanya residu. Kami terus berupaya untuk melakukan branding bahwa sampah itu bukan dibuang pada tempatnya, tapi sampah itu dipisah dan diolah. Di TPA itu jadi zero waste atau rumah itu milik sampah, kafe milik sampah. Kami punya 2 binaan kafe, rumah kafe itu dan ini rumah kafe yang diekspor juga sampah organiknya untuk kami olah menjadi pakan maggot. Pakan maggot itu nanti akan menjadi pakan lele, ikan hias, kemudian ayam, unggas dan sebagainya. Ini alternatif bagi mereka dengan yang cukup murah dan protein yang tinggi. Direktur BUMDes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung, Bayu Winoto mengatakan, sampah warga di desanya dikelola oleh BUMDes. Petugas BUMDes mengambil sampah warga untuk dikumpulkan di tempat pembuangan sementara. Selanjutnya dipilah sampah yang bisa dijual ke pengepul, sedangkan sampah organik dibuat kompos dan sisanya dibakar.
Rata-rata per minggunya mencapai 6 ton sampah yang masuk TPS di desa. Pola yang sekarang itu kita masih ngambilin sampah warga yang masih campur, terus kita ambil ke TPS sementara kami, terus kita pilah untuk yang punya nilai ekonomis seperti rongsok, nanti kita akan arahkan ke pengepul. Untuk yang organiknya kita bikin kompos, baru yang sampah plastiknya sementara ini di desa kami masih dibakar, Pak. Oh gitu ya. Tapi itu cukup efektif juga ya, istilahnya bisa mengurangi sampah yang terbuang ya. Itu untuk kapasitas tonase sampah dari desa Tanjung Mojo itu per minggunya bisa sampai 6 ton. Itu yang masuk ke TPS kami. Terus? Bayu menambahkan dengan adanya pengelolaan sampah di TPS, maka sampah yang sebelumnya banyak dibuang ke sungai menjadi terpusat di TPS, sehingga sampah yang terbuang bisa diminimalisir. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, dalam pantauan penyembelihan hewan kurban dari tim Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, diketahui ada 7 kasus hewan kurban yang terkena cacing hati yang berada di 7 wilayah, yakni di Sukorejo, Boja, Pageruyung, Ringin Arum, Brangsong, dan Kaliwungu. Petugas mengimbau hewan yang diserang cacing hati tidak boleh dikonsumsi. Berdasarkan pantauan sementara dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, petugas melakukan pengecekan sejak tanggal 9 hingga tanggal 10 Juli 2022 dan ditemukan ada 7 kasus hewan kurban yang terpapar cacing hati yang terdiri dari 6 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Data pantauan sementara ada 215 sapi, 289 kambing, dan 30 domba yang disembelih di masjid maupun musola di Kabupaten Kendal. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Pandu Rapriatro Jati mengatakan, berdasarkan data sementara yang dilaporkan oleh tim kesehatan hewan, ada 7 kasus hewan kurban yang mengidap cacing hati. Pandu mengatakan untuk penyembelihan sapi tahun ini sudah sesuai prosedur dan tempat penyembelihan hewan. Namun masih ada beberapa masjid maupun musola yang dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban memilih tempat yang kurang bersih. Ya, ada beberapa yang menjadi catatan kami untuk kedepannya nanti akan kita adakan pelatihan, terutama untuk tamir-tamir masjid, karena setelah kita cek ada beberapa yang kurang memenuhi syarat, terutama seperti alas pada saat penyembelihan, kemudian belum ada pemisahan terhadap ternak yang hidup dengan yang disembelih, itu kan juga secara psikologis akan mempengaruhi terhadap ternak yang akan disembelih.
mestinya untuk selalu bisa berkoordinasi dengan kami terkait dengan kelayakan tempat penyembelihan harus seperti apa, terus penanganannya juga seperti apa, itu kami buka, silakan saja bisa koordinasi ke kami atau datang ke Dinas Pertanian dan Pangan. Setiap saat kami siap memberikan edukasi. Sementara salah satu panitia penyembelihan hewan kurban Musola Baitul Ghafur Pungguran Kaliwungu, Mas Bukin mengatakan, untuk semua hewan kurban dinyatakan sehat, bahkan dalam proses penyembelihan pun tempatnya juga bersih menggunakan alas plastik. Ada 3 sapi, 6 ekor kambing. Mas kondisinya? Alhamdulillah dicek ini sehat semua. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki yang melakukan penyembelihan hewan mengatakan, penyembelihan hewan kurban yang ada di rumah dinas Bupati dibagikan kepada warga sekitar. Selanjutnya tentu insya Allah saya hari Senin besok akan mengundang PD yang bersangkutan untuk saya klarifikasi hal-hal itu tidak benar dan ada kekeliruan dan kesalahan untuk segera kita tidak lanjuti. Yang jelas sampai hari ini saya pelaksana harian Bupati tidak tahu menahu tentang hal-hal tersebut. Wakil Bupati juga mengatakan untuk hati sapi maupun kambing yang terkena cacing hati, sebaiknya tidak diberikan kepada warga, namun sebaiknya langsung dikuburkan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Sapi kontes Halilintar dan Arjuna yang viral di media sosial akhirnya dibeli oleh seorang warga Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sapi kurban yang bobotnya masing-masing mencapai 1,4 ton, seharga Rp250 juta ini dikurbankan di sebuah masjid di Kecamatan Adiwerna. Dua dari 6 sapi jenis simental yang dikurbankan warga di Desa Jami Al-Haq, Desa Tembok Kidul, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini merupakan sapi pemenang kontes seberat 1,4 ton, yakni sapi Halilintar dan Arjuna, yang dibeli dengan harga masing-masing Rp250 juta oleh warga setempat, baik secara patungan maupun perorangan. Panitia kurban Masjid Al-Haq Desa Tembok Kidul Ova Hanani pada Minggu siang mengatakan, sapi kontes Halilintar jenis simental tersebut dibeli dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sedangkan sapi kontes Arjuna dibeli dari Jawa Timur. Keduanya sempat viral di media sosial karena bobot dan harganya yang sangat fantastis. Menurutnya, kedua sapi kurban itu kemungkinan tidak hanya terbesar di Kabupaten Tegal, tapi juga terberat di Jawa Tengah. Kalau sapi yang terberat itu bobot hidup itu 1,4 kurang lebih. Dan kalau kambing itu ya estimasi ini kurang tahu ya, sekitar mungkin 25 gitu loh Mas. Tapi kalau yang sapi itu kira-kira terberat di Kabupaten Tegal ya Mas? Terbesar di Kota Tegal, mungkin Jawa Tengah. Karena apa? Itu pun sapi-sapi kontes yang kita beli, Mas. Ketua Panitia Kurban Masjid Al-Haq Taufik Hidayat mengatakan, hewan kurban yang dikurbankan di masjid tersebut sebanyak 9 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Sapi yang bobotnya lebih dari 1 ton jumlahnya sebanyak 6 ekor, sedangkan sisanya di bawah 1 ton. Daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada 6.000 warga di desanya dan desa tetangga. Daging kurban juga diantarkan ke sejumlah panti asuhan, yayasan, dan kaum duafa. Karena luar biasa, ada dari pendidikan dan ada juga dari yayasan, dan untuk dari lembaga juga, terus dibagikan pada orang peminta. Jadi semuanya plus supaya bisa merata semua. Itu aja. Totalnya ada berapa bungkus, Pak? Ada sekitar 6.000-an. 6.000 bungkus ya? Iya. Kurban hewan ternak di Masjid Al-Haq merupakan agenda rutin setiap hari raya Idul Adha. Namun kali ini jumlah hewan yang dikurbankan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Pada tahun lalu hanya 7 ekor sapi dan bobotnya di bawah 1,4 ton. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Momen Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi jasa penggilingan daging. Dalam 2 hari terakhir ini, omset jasa penggilingan meningkat hingga 100%. Sejak hari Sabtu kemarin, tempat penggilingan daging di Pasar Pengging Banyudono, Boyolali
ramai didatangi oleh warga yang akan menggilingkan daging. Warga rela antri hingga 1 jam lebih untuk menggilingkan daging sapi kurban yang mereka peroleh di Hari Raya Idul Adha. Rata-rata warga menggilingkan 2 hingga 3 kg daging sapi untuk digiling, yang nantinya akan diolah menjadi berbagai macam masakan yang berbahan daging sapi seperti bakso, galantin, dan nugget. Sudah menjadi tradisi tiap tahunnya jika warga masyarakat yang mendapat daging sapi kurban akan menggilingkan daging menjadi bahan halus yang nantinya bisa diolah berbagai makanan. Berapa? 2 kilo. Oh, oke. Daging kurban. Iya. Rencana mau buat apa ini? Mau bikin bakso sama tahu bakso. Tiap tahun memang seperti ini? Iya, emang rutinitasnya setiap tahun kayak gitu. Gitu ya? Iya. Senang tiap tahun dapat daging kurban? Ya, alhamdulillah. Soalnya juga ikut kurban juga sekalian. 5 kilo, Mas. Oh, ini daging dari mana? Dari dapat kurban. Kurban? Iya. Mau dibuat apa dagingnya? Mau dibuat galantin sama bakso. Antri berapa lama? Ya, 2 jam. Pemilik jasa penggilingan daging Kosim mengaku, sudah sejak hari Sabtu kemarin, kios miliknya ramai didatangi warga untuk menggilingkan daging, dan omset dari usahanya ini pun meningkat 100%. Di hari biasa, kiosnya hanya didatangi oleh penjual bakso dan pembuat olahan daging lainnya. Namun sudah 2 hari ini banyak warga yang datang ke kiosnya. Di hari biasa, Kosim dibantu oleh 3 orang pekerja, bisa melayani penggilingan daging hingga 50 kg, namun di momen Idul Adha ini, hanya dalam waktu 3 jam saja bisa menggiling daging hingga 300 kg lebih. Kosim mematok harga untuk 1 kg daging yang digiling dikenakan biaya jasa Rp25.000, sudah termasuk bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan tepung terigu. Dari momen Hari Raya Kurban ini omsetnya bertambah lebih dari 100%, dari Rp3 juta per hari menjadi lebih dari Rp6 juta. Mas, ya pendapatan 50%-nya. Kalau yang kedua ini 100%-an ada lebih. Berapa orang itu 50-an orang. Kemarin. Kalau yang sekarang itu 100 lebih, 150. Berapa jam? 3 jam. 3 jam 150? Iya. Omsetnya naik? Omset naik. Berapa? Ya, mamanya kita dapat 3 juta jadi 6 juta gitu. Biasanya pelanggan menggilingkan dalam bentuk apa? Bakso, galantin, ya paling banyak bakso. Diprediksi masyarakat masih akan menggunakan jasa penggilingan daging, masih akan ramai hingga beberapa hari ke depan, mengingat waktu penyembelihan hewan kurban berbeda-beda di setiap daerah. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Setiap hari raya kurban tiba, warga Kampung Bustaman, Semarang menerima jasa menguliti serta membersihkan kepala dan kaki hewan kurban. Bengkel kepala, begitu orang Semarang menyebutnya. Lalu seperti apa keunikan Kampung Bustaman dalam menerima jasa menguliti serta membersihkan kepala dan kaki hewan kurban? Berikut liputannya untuk Anda. Idul Adha atau Idul Kurban selalu menjadi berkah tersendiri bagi warga Bustaman, Kota Semarang. Di kampung ini sejumlah warga membuka bengkel kepala dan kaki hewan kurban, jasa menguliti atau mengupas hewan kurban yang baru saja dipotong. Dibutuhkan kesabaran untuk membersihkan bulu hewan kurban, mulai proses merebus kepala sebelum dibersihkan bulunya, hingga memotong tulang kepala untuk memilih daging yang ada di bagian kepala. Para pengguna jasa mempercayakan kepada warga Bustaman untuk menguliti dan membersihkan kepala hewan kurban karena selain terampil, prosesnya juga lebih cepat. Di sini saya membengkelkan kepala kambing dan kaki. Soalnya kan karena saya tidak bisa rumit, makanya butuh orang yang ahlinya. Makanya di tempat sini yang biasanya yang lebih ahlinya. Sudah sering, Pak? Sering, setiap tahun saya sering ke sini, Pak. Kadang-kadang juga di gang sebelah sana karena sebelah sana sudah penuh, maka saya ke sini. Dikenakan biaya berapa, Pak? Ya sangat murah, Mas. Ya, jadi ini tadi 150 lah. Dua kepala dengan kakinya 6 berarti 2 ekor gitu ya? Gitu, 2 ekor. Menurut Nini Astia, salah satu warga Kampung Bustaman yang membuka jasa ini mengatakan, usaha 1 tahun sekali ini merupakan kegiatan turun-temurun. Biaya jasa untuk menguliti 1 kepala sapi dengan 4 kakinya Rp350.000.
Sedangkan untuk kepala kambing dengan 4 kakinya dipatok Rp75.000. Korban ini, Bu? Ya, tetap stabil, Pak. Stabil, masih meningkat walaupun ada virus PMK itu ya. Warga sudah nggak takut lah istilahnya. Pokoknya tetap udah nggak COVID. Ya. Ya, Pak. Artinya banyak yang sampai antri-antri ya? Iya, sampai ini meningkat, Pak. Semenjak habis COVID ini meningkat. Lumayan lah pokoknya daripada tahun kemarin, ini lebih meningkat. Meski hanya setahun sekali mendapat berkah dari jasa menguliti dan membersihkan kepala hewan kurban, warga Bustaman tetap merasa senang. Tahun ini warga yang menggunakan jasa menguliti hewan kurban mulai meningkat dibanding di saat pandemi COVID-19. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.